Oke, ketemu lagi teman-teman. Masih di Positif Podcast Asumsi Subjektif. Nah, setelah di video sebelumnya kita bahas tentang potensi masalah di balik berpikir positif. Nah, kali ini aku mau bahas tentang sejarah atau asal-usul dari filosofi Stoa ini, Stoik atau Stoicisme ini. Jadi kira-kira gini ceritanya. Di sekitar tahun 300 sebelum Masehi atau sekitar berarti 2300-an tahun yang lalu, ada pedagang kaya dari Siprus, sebuah pulau di selatan negara Turki, namanya Zeno. Jadi orang ini namanya Zeno. Zeno ini melakukan perjalanan dari Venesia atau Piraeus dengan kapal laut yang melintasi laut Mediterania. Jadi dia ini pedagang kaya yang sedang berlayar menggunakan kapal yang besar. Nah, Zeno ini di dalam kapalnya dia membawa barang khas daerah dari Venesia, yaitu semacam pewarna tekstil yang berwarna ungu yang sangat mahal. Pewarna ini sering dipakai untuk mewarnai jubah-jubah raja gitu. Jadi yang makai ini kelas-kelas pejabat-pejabat zaman dulu lah, raja-raja. Jadi pewarnanya ini bukan buat baju sembarangan gitu, makanya dia mahal banget. Nah, sebenarnya kenapa barang ini mahal? Itu karena pewarna ini terbuat dari siput laut. Jadi cara bikinnya itu ada ribuan siput laut yang harus diolah, yang harus dibuka dulu satu persatu, kemudian diambil ekstraknya. Dari satu siputnya itu cuma bisa diekstrak menjadi beberapa gram doang. Makanya itu kebayang gimana susahnya buat memproses satu pewarna ini. Bisa dari ribuan siput itu paling cuma dapat berapa. Makanya ini harganya mahal banget, dan yang mampu beli itu cuma itu tadi, raja-raja. Kemudian singkat cerita, di perjalanannya ini di tengah laut itu ternyata kapalnya karam. Sial banget emang dia. Kapalnya karam, barang dagangannya semua tenggelam, habis semua, hilang. Kebayang gak tuh? Itu bukain siputnya udah satu-satu, ribuan, modalnya udah berapa. Tau-tau hilang, tenggelam di tengah laut. Selain tenggelam juga, kemudian sialnya lagi dia itu terdampar di satu tempat yang asing buat dia, yaitu dia terdampar di Athena. Di Athena ini adalah kota yang asing buat dia. Dia sial banget, emang udah barang dagangan yang nilainya gede banget itu tenggelam semua. Kemudian dia terdampar di kota yang asing buat dia, nggak punya apa-apa, nggak punya keluarga, nggak punya kenalan segala macam. Di sana dia hidup sebatang kara di Athena itu. Makanya itu dia sial banget itu. Nah, kemudian setelah dia terdampar di Athena itu, suatu hari dia berjalan ke toko buku. Nah, dia nih nggak tahu ya pikirannya apa, pokoknya keren banget orang zaman dulu lah. Dia bingung nggak mau ngapain, terus akhirnya dia ke toko buku. Dan ketika di toko buku, dia menemukan buku filsafat yang menarik buat dia. Jadi dia tertarik dengan satu buku filsafat, kemudian dia tanya, ini yang nulis orangnya ada di mana? Dia tertarik tuh karena dia mau mempelajari langsung dari orangnya, dari si penulis buku-buku ini. Kemudian yang punya toko buku itu nunjukin, oh di sana tuh Pak, orang-orangnya biasanya ngumpul di sana tuh gitu. Kemudian si Zeno ini akhirnya datanglah ke orang-orang itu. Setelah datang dan dia ketemu dengan orang-orang atau filsuf-filsuf yang menulis buku-buku filsafat seperti itu, akhirnya dia kenal. Kemudian dia belajar langsung dari filsufnya. Kemudian dia belajar dari
berbagai macam filsuf yang ada di Athena itu. Dia mengumpulkan dari berbagai sudut pandang. Jadi dia istilahnya belajar nggak cuma dari satu guru nih, dia belajar macam-macam. Di sini pindah-pindah ke filsuf A, pindah ke filsuf B, filsuf C gitu. Setelah dia belajar dari berbagai filsuf yang ada di Athena, kemudian dia berusaha menyimpulkan sendiri apa yang sudah dia pelajari. Kemudian dia mulai mengajar filosofinya sendiri, yaitu pemikirannya dia sendiri yang hasil dari dia belajar ke berbagai filsuf itu dia mulai ajarkan ke orang-orang. Nah, karena dia itu mengajar filosofinya dia sendiri, si Zeno itu biasanya di satu teras yang ada pilar-pilarnya. Kebayangkan kalau kayak di film Senseiya tuh yang di Yunani itu kan teras-terasnya ada pilar gede-gedenya. Nah, si Zeno ini biasanya ngajar filsafatnya di situ, di teras. Makanya akhirnya orang-orang yang belajar filsafat dari Zeno ini disebut kaum Stoa. Stoa itu artinya teras kalau bahasa Yunani itu. Makanya disebut kaum Stoa akhirnya. Kemudian mulai dari Zeno ini, filsafat Stoa ini kemudian dilanjutkan dan dikembangkan oleh para filsuf lain, mulai dari Yunani sampai dengan Kekaisaran Romawi. Kemudian, Stoicisme ini sempat meredup di awal abad keempat ketika Kekaisaran Romawi mengadopsi agama Kristen sebagai agama resmi. Nah, jadi ketika Romawi menganut Kristen, dianggap sebagai agama resmi, Stoicisme ini mulai meredup nih. Kemudian sekarang di abad 21, di belahan dunia barat, filosofi ini mulai populer kembali dengan buku-buku dan presentasi-presentasi yang berbagai macam. Yang salah satu yang terkenal itu yang juga banyak dibahas di sini adalah tentang ini. Yang aku ingat banget nih tentang Stockdale. Namanya siapa ya? Stockdale. Nama lengkapnya susah nyarinya. Jadi si Stockdale ini dia menulis buku tentang pengalamannya dia ditawan selama 7,5 tahun di Vietnam atas akibat dari perang Amerika Vietnam dulu. Kan ada tuh kayak yang di film Rambo. Nah, jadi Amerika tuh pernah perang sama Vietnam dan satu-satunya peperangan yang Amerika kalah itu dari Vietnam katanya. Nah, si Stockdale ini adalah pilot atau tentara dari Angkatan Udaranya Amerika yang dia udah berpengalaman ratusan kali terbang. Kemudian dia suatu kali ketika ke Vietnam ditembak jatuh oleh tentara Vietnam dan dia jadi ketika ditembak jatuh, sebelum pesawatnya jatuh dan hancur, dia itu sempat meloloskan diri menggunakan parasit. Nah, menggunakan parasut, kemudian dia jatuh dengan selamat, tapi di bawah dia kemudian ditangkap oleh tentara Vietnam dan ditawan. Di situ dia mengalami penyiksaan lama. Itu nggak tahu penyiksaannya berapa lama, cuma dia di situ nulis bahwa dia ditawan selama 7,5 tahun. Bayangin aja, 7,5 tahun di Sandra, nggak ketemu keluarga, nggak bisa ngobrol dengan normal dengan orang-orang lain. Nah, dia nulis buku itu adalah menjelaskan bagaimana dia bisa bertahan hidup selama itu di tengah kondisi yang sangat mungkin kita nggak bisa bayangin ya, karena itu ekstrem banget. Jadi ternyata dia menerapkan filosofi Stoa ini gitu. Jadi dengan berdasarkan filosofi Stoa ini, dia mengolah pikirannya, mengatur persepsinya sehingga dia bisa tetap waras walaupun dia disiksa habis-habisan di sana. Jadi ketika dia
terjun, waktu dia lepas dari pesawat itu, ditulis di sini di buku ini, ketika dia lepas dari pesawat itu, di parasit itu waktu pas jatuhnya itu dia ngomong ke diri sendiri, katanya, selamat tinggal dunia teknologi, selamat datang dunia Epictetus. Jadi Epictetus adalah seorang filsuf yang mengajarkan aliran filosofi Stoa ini. Jadi si Stockdale ini belajar dari Epictetus itu. Nah, setelah dia mengucapkan ikrar itu, selamat datang di dunia Epictetus ini, kemudian dia menjalani hari-harinya menggunakan filosofi Stoa ini, dan akhirnya dia bisa bertahan hidup selama itu, dan dia dibebaskan oleh Vietnam dan bisa kembali ke Amerika. Dan kemudian setelah kembali dia menulis buku itu. Jadi bukunya dia ini menjadi satu testimoni bahwa si filosofi Stoa ini adalah satu aliran filsafat yang bukan nggak ngawang-awang gitu loh. Jadi aliran filsafat ini, si filosofi Stoa ini, dia terapan, jadi dia ilmu terapan, gampang banget diaplikasikan karena ini adalah semacam kayak pedoman hidup, hampir bisa dianggap pedoman hidup gitu. Jadi ini di luar konteks agama ya. Kalau agama Islam pedoman hidupnya Al-Qur'an jelas, cuma kalau di filosofi Stoa ini sebenarnya kalau setelah aku baca, jadi banyak konsep-konsep yang relevan dengan apa yang diajarkan di agama. Cuma di filosofi ini, aliran filosofi ini bebas dari agama manapun. Jadi dia universal, dia bisa masuk kemana-mana. Jadi dia general gitu. Jadi itu salah satu testimoni dari Stockdale tadi. Dia berhasil menerapkan filosofi Stoa untuk bertahan hidup, dan juga yang pasti juga adalah testimoni dari si penulis buku ini, filosofi teras ini. Dia berhasil lepas dari masalah psikologisnya dan dia menulis buku ini dan membagikan ilmu filosofi teras ini ke kita semua. Semoga kalau kamu tertarik, nanti kamu bisa tonton video sebelumnya, itu aku jelasin di situ, bisa download di perpustakaan online, Perpusnas gitu. Bisa download di Play Store aplikasinya. Nanti kamu bisa minjem buku di situ, tapi minjem bukunya itu ngantri karena bukunya itu waduh laris banget deh. Atau kamu bisa langsung beli aja di Gramedia, ada kali pasti. Jadi itu dulu. Nanti kalau aku udah dapet bahan lagi, setelah aku pelajari ini lagi, ntar aku sharing lagi ke kamu tentang filosofi Stoa ini. Menarik banget emang ini, asli. Kamu harus baca bukunya. Oke, itu dulu. Nanti kita sambung lagi di video berikutnya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan positif. Tapi jangan memaksakan buat berpikir positif terus ya. Gitu. Positif. Podcast Asumsi Subjektif.